Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hak Muhammad Hamka Habibi SPMA selaku dosen pengampu mata kuliah hukum penanaman modal dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai transaksi perdagangan dalam hukum ekonomi syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imelda Dewi Humayroh dengan NIM 202111339 kelas HES 6I UIN Raden Mas Said Surakarta. Adapun dalam pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama mengenai definisi perdagangan dan keuangan syariah. Yang kedua, prinsip dasar dalam perdagangan perspektif Islam. Yang ketiga, prinsip umum pasar dalam Islam. Yang keempat, akad dalam keuangan syariah. Dan yang terakhir, investasi modal dalam ekonomi Islam. Untuk berikutnya, materi yang pertama yaitu mengenai definisi perdagangan syariah dan keuangan syariah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perdagangan syariah. Dalam perspektif fikih, jual beli atau perdagangan adalah proses tukar-menukar harta atau sesuatu manfaat atau jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tidak terbatas dengan cara-cara yang dibenarkan. Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan syariah adalah praktik jual beli yang harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip syariah tersebut berkaitan dengan beberapa prinsip dasar muamalah dalam jual beli syariah, yakni larangan riba, gharar, dan maisir atau judi. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya memelihara harta agar harta yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya larangan riba. Yang kedua, pembagian resiko. Yang ketiga, uang sebagai modal potensial. Yang keempat, adanya larangan spekulatif. Dan yang kelima, kontrak atau perjanjian. Dan yang terakhir yaitu aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai prinsip dasar dalam perdagangan perspektif Islam. Berikut prinsip dasar dalam perdagangan menurut perspektif Islam. Yang pertama yaitu tidak menjual barang yang haram. Prinsip yang harus dipegang oleh pebisnis atau pedagang muslim yaitu menjual barang atau produk yang halal. Kehadiran barang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim. Prinsip yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh manusia dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam pelaksanaan muamalah. Yang ketiga yaitu takaran yang benar. Dalam perdagangan, nilai timbangan, ukuran yang tepat dan standar suatu barang harus diutamakan. Islam juga telah meletakkan penekanan penting daripada memberikan ukuran timbangan yang benar itu sendiri. Prinsip yang keempat yaitu beriktikad baik. Tidak hanya berlaku jujur dan memberikan timbangan yang penuh, seorang pedagang juga harus beriktikad baik dalam setiap
transaksinya, karena hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis. Dan prinsip yang kelima yaitu tidak melupakan akhirat. Salah satu nilai dasar yang harus diperhatikan oleh pedagang adalah selalu ingat kepada akhirat, karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini hanya sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Sehingga pedagang muslim hendaknya jangan sampai disibukkan oleh perdagangannya hingga ia lalai dari kewajiban agamanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip umum pasar dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam memiliki prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu ar-ridha. Dalam sebuah transaksi yang dilakukan harus memiliki dasar kerelaan di antara masing-masing pihak atau freedom contract. Prinsip yang kedua yaitu persaingan sehat atau fair competition. Mekanisme pasar akan terhambat apabila terjadi sebuah penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Prinsip yang ketiga yaitu kejujuran atau honesty. Salah satu pilar di dalam Islam yang sangat penting adalah kejujuran. Karena kejujuran merupakan nama lain dari kebenaran itu sendiri. Prinsip yang keempat yaitu keterbukaan atau transparansi serta keadilan atau justice. Pelaksanaan dalam prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa dalam perniagaan haruslah berdasarkan syariat Islam serta harus dilakukan dengan cara yang baik dan rasa suka sama suka. Materi yang keempat yaitu mengenai akad dalam keuangan syariah. Yang pertama yaitu al-qard. Qard didefinisikan sebagai suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Adapun akad yang kedua yaitu ijarah. Akad ijarah yaitu akad yang memindahkan manfaat atau hak guna pada suatu barang ataupun jasa dengan kurun waktu tertentu dengan membayar sewa atau upah tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan barang atau jasa tersebut. Syirkah. Musyarakah atau sering disebut dengan syirkah adalah akad kerjasama yang dilakukan kedua pihak atau bahkan lebih untuk melakukan usaha yang saling memberikan modal atau kontribusi keuangan dengan melakukan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih. Yang keempat yaitu akad wad'iyah. Wad'iyah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda yang dijaganya secara layak. Akad yang kelima yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama kedua pihak yang melakukan usaha kerjasama. Pemilik modal atau pihak pertama sebagai penyedia modal dan pengelola modal, atau pihak kedua sebagai pengelola modal yang telah diberikan. Lalu keuntungan diberikan sesuai nisbah yang telah disepakati dan kerugian juga menjadi tanggung jawab pemilik modal. Akad yang keenam yaitu murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun akad yang ketujuh yaitu wakalah. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya akad yang ke-8 yaitu istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan yaitu pembeli yang disebut dengan mustasne dan penjual atau pembuat yang disebut dengan sane. Akad yang terakhir yaitu salam. Akad ini merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual.
yang pembayaran atau pelunasan akan barang tersebut dilakukan saat akad itu juga. Di sini penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum ada. Materi yang kelima yaitu investasi modal dalam ekonomi Islam. Menurut para ulama, investasi biasanya dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat, yaitu yang pertama pelaku atau investor. Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang tersebut harus dalam keadaan baligh atau mumayyiz. Yang kedua yaitu tentang akad perjanjian. Dalam melakukan akad perjanjian, kedua belah pihak harus sama-sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan. Yang ketiga yaitu objek transaksi. Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu modal, usaha, dan keuntungan. Di samping itu, terdapat beberapa jenis atau produk investasi syariah, diantaranya yang pertama yaitu efek syariah berupa saham, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, yang keempat peer-to-peer lending syariah, yang kelima investasi emas, dan yang keenam investasi tanah. Berikut beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.